Nama Dajjal sudah sangat dikenal di kalangan umat Islam sebagai sosok yang akan membawa fitnah terbesar menjelang hari kiamat. Banyak yang tahu tentang kemunculannya, kekuatannya, dan bagaimana ia akan dibunuh oleh Nabi Isa. Namun, tak banyak yang memahami bagaimana kisah kelahiran Dajjal, bagaimana masa kecilnya, dan mengapa ia tumbuh menjadi makhluk paling berbahaya di muka bumi. Untuk memahami asal-usul Dajjal, kita perlu merujuk kepada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang sifat tempat persembunyian dan bagaimana jika ia dijaga hingga waktu kemunculannya tiba. Kisah tentang Dajjal bukan dongeng fiksi, tapi bagian dari akidah akhir zaman yang telah diingatkan langsung oleh Rasulullah. Siapa sebenarnya Dajjal? Dajjal adalah seorang manusia, bukan jin atau makhluk gaib. Namun, ia bukan manusia biasa. Ia adalah manusia yang diberikan kekuatan luar biasa oleh Allah dan sebagai ujian terbesar bagi umat manusia. Dajjal juga diberi kemampuan untuk melakukan hal-hal yang di luar nalar, seperti menghidupkan orang mati sebagai tipu daya, menurunkan hujan atau mengatur rezeki. Semua itu adalah fitnah besar, bukanlah mukjizat. Ia disebut dalam banyak hadis sebagai bermata satu, mata kanan rusak atau tertutup seperti anggur busuk. Di dahinya ditulis kafir yang bisa dibaca oleh setiap mukmin. Tubuhnya besar dan berambut keriting. Ia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan sangatlah cepat. Asal-usul dan juga kelahiran Dajjal. Di dalam banyak pendapat ulama, Dajjal juga sudah hidup sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Namun Allah juga telah menunda kemunculannya hingga waktu yang ditentukan. Salah satu dalil yang paling kuat adalah kisah Tamim Ad-Dari, seorang sahabat yang pernah bertemu langsung dengan Dajjal dalam sebuah pulau. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW menceritakan bahwa Tamim Ad-Dari bersama sekelompok pelaut pernah terombang-ambing di lautan dan terdampar di sebuah pulau misterius. Di sana mereka melihat makhluk berbulu lebat yang bernama Al-Jazazah, lalu dibawa ke dalam gua tempat seseorang yang memang terikat dengan rantai begitu besar. Ketika ditanya siapa dia, sosok itu mengaku, "Aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Segera aku akan diizinkan keluar dan ketika itu aku akan menjelajahi seluruh bumi." Kisah ini menegaskan bahwa Dajjal sudah hidup sejak lama, bahkan sebelum zaman kita, dan saat ini ia masih terkurung di suatu tempat di bumi dalam kondisi terikat, menunggu waktu yang Allah tetapkan akan kemunculan di permukaannya. Bagaimana masa kecil Dajjal? Meski tidak disebutkan secara gamblang tentang kelahiran biologis Dajjal dalam Al-Quran, beberapa riwayat dan pendapat ulama menyebut bahwa ia lahir dari manusia tetapi mengalami keanehan sejak kecil. Menurut sebagian riwayat, Dajjal dibesarkan di wilayah timur dalam keadaan fisik yang cacat sejak lahir. Ia tidak tumbuh dalam lingkungan normal. Ia dijauhkan dari masyarakat karena sejak bayi ia sudah menunjukkan keanehan dan kegelapan. Tumbuh dengan kebencian terhadap kebenaran, tauhid, dan cahaya keimanan. Sejak kecil ia mempelajari sihir, ilmu hitam, dan memanipulasi pikiran manusia. Beberapa tafsir juga menyebut bahwa Dajjal dibesarkan oleh kekuatan jahat yang membentuknya menjadi pribadi yang haus kekuasaan, suka disembah, dan merasa dirinya Tuhan. Dan ia juga memiliki ambisi untuk bisa menguasai dunia, bukan sekedar secara politik, tapi juga secara spiritual.
dengan menggantikan peran Tuhan di mata manusia. Kenapa masa kecilnya disebut mengerikan? Karena sejak kecil Dajjal sudah membawa aura fitnah dan juga kehancuran. Di tangannya terdapat potensi luar biasa yang tidak digunakan untuk sebuah kebaikan, tetapi untuk menyesatkan. Ia tumbuh tanpa rasa kasih, tanpa nilai keimanan, dan tidak mengenal kebenaran. Masa kecil Dajjal disebut juga mengerikan karena ia dibesarkan untuk menjadi alat kekacauan. Layaknya tokoh-tokoh tirani sepanjang sejarah, Dajjal dilatih untuk menciptakan ketakutan, bukan kedamaian. Ia memiliki keinginan untuk disembah sejak kecil. Di dalam beberapa pendapat disebutkan bahwa Dajjal memiliki ego ketuhanan sejak muda. Ia tidak tunduk pada Tuhan yang benar, melainkan ingin menjadi pusat kekuasaan. Ia tumbuh dalam kegelapan dan penyimpangan. Tidak ada nilai keimanan, tidak ada ilmu tauhid, tidak ada kedekatan kepada Allah. Dajjal adalah puncak dari manusia yang dibentuk oleh sistem kebatilan sejak awal kehidupan. Apakah ia bisa mati sebelum tugasnya? Tidak. Dajjal adalah makhluk yang ditunda ajalnya oleh Allah sehingga fitnahnya itu selesai, yakni sampai ia dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Sebelum itu tidak ada satupun makhluk yang bisa untuk membunuhnya, termasuk manusia biasa atau bahkan imam besar sekalipun. Itulah mengapa Dajjal tetap hidup bahkan setelah ratusan atau mungkin ribuan tahun berlalu, terikat di suatu tempat yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, menunggu izin dari Allah untuk dilepaskan. Kisah kelahiran dan masa kecil Dajjal yang penuh misteri dan kegelapan juga telah memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita semua. Dan tidak semua kekuatan besar itu memang baik. Tidak semua karunia istimewa adalah berkah. Bisa jadi itu adalah ujian bagi umat manusia. Fitnah terbesar seringkali disiapkan sejak dini dengan sistem pendidikan dan lingkungan yang salah. Dajjal adalah contoh nyata bagaimana manusia bisa tumbuh menjadi makhluk yang paling sesat jika tidak dibesarkan dalam iman, ilmu, dan cahaya kebenaran. Karenanya umat Islam harus menjaga anak-anaknya dari sistem Dajjal sejak hari ini, dari media yang menyesatkan, budaya yang melalaikan, dan nilai-nilai hidup yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum itu, ternyata ada juga beberapa pendapat ulama yang meyakini bahwa Dajjal itu memang dibesarkan dalam pengawasan makhluk gaib dan khususnya jin atau syaitan. Hal ini berdasarkan pemahaman fitnah Dajjal atau dahsyat untuk dilakukan oleh manusia biasa. Ia memiliki kekuatan supranatural yang akan diberikan oleh Allah sebagai ujian bagi umat manusia. Dan dari berbagai keterangan ulama dan hadis Nabi menjelang akhir zaman, Dajjal akan keluar dari tempat persembunyian dengan penuh kemarahan dan juga dendam. Ia akan berjalan sangat cepat, bahkan disebutkan dengan penuh kemarahan, dan di seluruh bumi dalam waktu yang singkat kecuali dua tempat, Mekah dan Madinah, yang dijaga oleh malaikat. Ia tidak keluar sebagai makhluk yang brutal, melainkan sebagai penyelamat palsu. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.